Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Sebelumnya, barangkali masih ada teman-teman yang belum mengenal Ibu. Izin perkenalan dulu. Nama Ibu Nurlaila Ramdayani. Halo semuanya, salam kenal. Nah, masih ingatkah kalian apa itu sumber daya alam? Ayo, masih pada ingat enggak? Apa itu ya sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu sering kita singkat juga dengan SDA. Nah, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya, segala sesuatu yang berasal dari alam, mau itu hewan, tumbuhan, barang tambang, air, dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu disebut sebagai sumber daya alam. Nah, kemarin kita belajar ada apa aja sih sumber daya alam itu? Masih pada ingat? Iya, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya minyak bumi. Nah, yang bisa jadi bahan bakar ya, bensin ya, seperti itu. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu contohnya air, udara, cahaya matahari, tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam tersebut itu tidak akan pernah habis dan bisa digunakan kapanpun. Nah, sebelumnya coba perhatikan peta Indonesia ini. Kalian tahu kalau Indonesia itu negara apa disebutnya? Iya, betul. Indonesia itu dikenal dengan sebutan negara kepulauan. Iya, coba lihat petanya. Wilayah Indonesia itu tidak dalam satu bentuk daratan, tapi berpulau-pulau. Yang terlihat jelas saja itu pulau besarnya ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara. Itu pulau-pulau besarnya. Kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan, berarti Indonesia itu juga memiliki perairan yang luas. Mungkin kita bisa kenalnya lautan yang luas. Nah, jadi di antara pulau-pulau itu dibatasi oleh lautan. Nah, lautan Indonesia itu juga wilayahnya sangat luas. Nah, oke. Dari ini kita muncul pertanyaan. Kegiatan ekonomi apa yang bisa dilaksanakan di Indonesia? Nah, tapi sebelumnya, kalian itu tahu apa itu kegiatan ekonomi? Pernah dengar atau pernah membaca? Nah, kegiatan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di dalamnya itu ada kegiatan produksi atau memproduksi barang, distribusi yaitu menyalurkan barang, dan konsumsi yaitu kegiatan memakai barangnya. Jadi bisa dalam bentuk mentahan menjadi barang jadi. Nah, itu kegiatan ekonomi. Nah, tadi dari pertanyaan yang tadi, di Indonesia sendiri wilayahnya ada wilayah daratan dan wilayah lautan. Nah, kalau misalnya di wilayah yang dekat laut, contoh saja daerah dekat pantai.
Nah, kegiatan ekonomi apa ya yang bisa dilaksanakan? Coba perhatikan gambarnya. Ada kegiatan ekonomi apa saja? Yang pertama ada kegiatan ekonomi pariwisata. Iya, jadi pantai itu tempat pariwisata. Contohnya pantai apa yang bisa dijadikan tempat wisata? Contohnya Pangandaran, Parangtritis, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Banyak sekali di Indonesia pantai yang digunakan sebagai tempat pariwisata. Kemudian dari pantai ke laut juga bisa menangkap ikan. Profesinya apa namanya? Iya, nelayan. Kemudian di laut juga kita bisa mengebor minyak bumi yang nantinya digunakan sebagai sumber energi. Bisa jadi bensin, solar, pertamax, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sekitar pantai dan laut bisa ada kegiatan ekonomi yaitu tambak garam, terus menambak ikan, budidaya terumbu karang, budidaya rumput laut, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada juga kegiatan ekonomi di sekitar sungai. Nah, kalau yang daerahnya sekitar sungai, kegiatan ekonomi apa ya yang bisa digunakan atau dilaksanakan? Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan? Kalian pernah mendengar perdagangan yang terjadi di sungai? Nah, nama kegiatannya itu ada pasar apung. Nah, di sungai yang besar biasanya kegiatan itu terlaksana. Ada di Sungai Kapuas di Kalimantan yang masih terlaksana. Mereka itu berdagang di sungai. Kemudian ada juga olahraga air. Contohnya arum jeram. Kemudian pariwisata. Dan ada juga jasa transportasi, misalnya penyeberangan sungai menggunakan perahu, menggunakan perahu yang lurus itu rakit, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi di dataran rendah. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu dataran rendah? Dataran rendah itu adalah wilayah yang tingginya tidak begitu tinggi dari atas permukaan laut. Nah, bisa jadi dataran rendah itu digunakan sebagai pemukiman. Banyaknya pemukiman berada di dataran rendah. Nah, kegiatan ekonominya bisa pertanian, mencocok tanam di sawah, di kebun, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga daerah industri. Nah, daerah industri itu biasanya dikembangkan di dataran rendah, pabrik-pabrik, kemudian tekstil dan lain sebagainya juga ada di dataran rendah. Kemudian peternakan sapi, peternakan ayam, lain sebagainya. Ada juga perikanan air tawar seperti lele, gurame, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya pariwisata, seperti di kota-kota besar, ke mall misalnya, alun-alun, dan tempat lainnya. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Nah, kalau dataran tinggi itu daerah yang tinggi tempatnya dan dekat ke gunung atau pegunungan. Jadi kalau di dataran tinggi kan suhunya dingin ya udaranya, jadi cocok sekali untuk perkebunan, kebun teh misalnya. Nah, kalau ke kebun teh kan kita jalannya nanjak ya, dan menuju ke tempat yang tinggi. Nah, itu disebut dataran tinggi. Kemudian ada juga pertanian, misalnya pertanian di teras ring. Kemudian ada perkebunan stroberi. Ada juga objek wisata seperti restoran di atas bukit, kemudian para layang, dan lain sebagainya. Ada juga perdagangan. Kalau perdagangan sih itu bisa terjadi di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, maupun di pantai.
Nah, teman, sudahkah kalian bisa membedakan di setiap daerah atau setiap tempat itu kira-kira kegiatan ekonomi apa ya yang cocok dilaksanakan? Coba tugasnya, kalian yang pertama tuliskan kegiatan ekonomi yang cocok pada tempat-tempat di bawah ini. Nah, yang pertama di pedesaan, kira-kira kegiatan ekonomi apa yang cocok ya? Kemudian di perkotaan dan daerah pulau. Daerah pulau itu contohnya kayak di Bali, di Madura, satu kota dalam satu pulau misalnya. Kira-kira apa ya kegiatan ekonomi yang cocok? Kemudian kerjakan juga LKS tema 9, subtema 1, halaman 36 dan 30 sampai 38. Ditulis jawabannya saja dan dikirimkan di WA. Siap? Oke, nah pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita belajar apa aja hari ini? Iya, kita belajar tentang macam-macam kegiatan ekonomi yang dapat dilaksanakan di beberapa tempat, tergantung sumber daya alamnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.